I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rahmat Maulaingo adalah salah satu mahasiswa dari kelas 4E jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan yaitu tentang media yang telah saya buat sebelumnya, dan media ini akan dapat diperagakan ataupun dipraktekkan pada sistem pembelajaran khususnya kepada muatan bahasa Indonesia materi tentang pantun. Oke, sebelum masuk ke dalam praktek dari media pembelajaran tersebut, saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar yang saya ambil, yaitu 3.6 tentang menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan ataupun tulisan dengan tujuan untuk kesenangan. Nah, selanjutnya pada keterampilan dasar psikomotorik yaitu 4.6, yaitu tentang dilisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal dan intonasi serta ekspresi yang tepat sebagai bentuk dari ungkapan diri. Nah, keterkaitan antara kompetensi dasar dan juga indikator yaitu pada 3.6.1. Yang pertama saya mengambil tentang mengidentifikasi isi dan amanat pantun yang diberikan oleh guru secara lisan maupun dengan tulisan. Yang kedua adalah 3.6.2 yaitu menggali isi dan amanat pantun yang diberikan oleh guru secara lisan dan tulisan. Jadi saya mengambil tetap dari kompetensi dasar yang 3.6 tadi. Dan yang ketiga adalah 3.6.3 mengaplikasikan isi dan amanat pantun yang diberikan oleh guru secara lisan dan tulisan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada ruang keterampilan ataupun kompetensi dasar keterampilan yang mana saya mengambil 4.6 yang tadi, dan saya mengaitkannya dengan 4.6.1 yaitu tentang membuat pantun hasil karya sendiri dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Nah, 4.6.1 tadi di bawahnya ada 4.6.2 yaitu tentang melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Nah, kesemuanya dari indikator yang telah saya jelaskan tadi itu mengenai dengan apa yang dimaksud dari C1, C2, C3, B2, dan juga B4 gitu. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dari media tersebut. Yang pertama, melalui pembelajaran ini siswa dapat mengidentifikasi isi dan amanat pantun yang diberikan oleh guru melalui lisan ataupun tulisan. Siswa dapat mengidentifikasi dalam hal ini, siswa dapat mencari tahu, mengidentifikasi amanat ataupun isi yang ada terkandung dalam pantun yang diberikan oleh guru. Nah, yang kedua, setelah mengidentifikasi, siswa dapat menggali isi dan amanat pantun yang diberikan oleh guru secara lisan ataupun tulisan. Setelah identifikasi tadi, siswa dapat menggali isi dan amanat yang terkandung dalam pantun tersebut. Nah, yang ketiga adalah siswa mampu mengaplikasikan isi dan amanat pantun yang diberikan oleh guru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah siswa dapat menggali tentang isi dan amanat pantun yang terkandung dalamnya, siswa akan mengaplikasikan isi dan amanat pantun itu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, dalam konsep keterampilan pada tujuan pembelajaran, siswa dapat membuat pantun hasil karya mereka sendiri dengan lafal, intonasi, dan juga ekspresi yang tepat. Nah, setelah dari membuat pantun hasil karya mereka sendiri, tujuan dari pembelajaran selanjutnya adalah mampu melisankan pantun hasil karya sendiri dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Jadi setelah siswa dapat membuat pantun mereka sendiri, itu akan siswa maju ke depan dan juga harus melisankan pantun yang mereka sudah buat gitu. Oke, saya masuk ke dalam pendahuluan dari media tersebut. Jadi, saya membuat media yang dinamakan yaitu roda pantun. Nah, roda pantun sendiri adalah salah satu media pendukung dalam melaksanakan proses pembelajaran
lebih kepada materi pantun dalam muatan bahasa Indonesia. Pada kelas 5, subtema 4, pembelajaran 2. Oke, bisa lihat di belakang saya, ini sudah ada medianya tentang roda pantun dan berisikan beberapa jenis pantun berdasarkan isi. Ada pantun hiasan, pantun agama, pantun jenaka, pantun nasihat, dan juga pantun teka-teki. Nah, sebelum kita masuk dan mempraktekkan secara lebih jelas tentang penggunaan media tersebut, terlebih dahulu guru harus menjelaskan tentang pengertian dari pantun itu sendiri, ciri-ciri dari pantun, dan juga jenis-jenis dari pantun. Nah, setelah siswa dirasa cukup mengerti dengan apa yang sedang guru jelaskan, maka siswa tersebut akan dibagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan isi dari media tersebut. Ada 5 jenis pantun sesuai dengan isinya. Oke, jadi setelah guru membagi siswa dalam sekelas dalam 5 kelompok, selanjutnya perwakilan dari setiap kelompok akan maju ke depan untuk dapat memutar roda pantun tersebut. Dan setelah mereka maju ke depan, mereka akan memutarkan roda pantun tersebut dan setiap kelompok akan mendapatkan satu jenis pantun. Dan setiap kelompok itu akan berbeda-beda jenis pantunnya. Bila mana kelompok satu yang telah memutar, ini contohnya. Jadi kelompok 1 akan mendapatkan pantun nasihat. Begitu pula dengan kelompok 2 akan memutar kembali dan akan berhenti kepada pantun yang lain, pantun agama misalnya. Dan setelah semua kelompok sudah memutarkan roda pantun tersebut, maka semua akan mendapatkan bagiannya masing-masing. Tetapi bila mana ada 2 kelompok mendapatkan jenis pantun yang sama, maka salah satu kelompok harus mengulang jenis pantun tersebut ataupun memutar roda pantun kembali, gitu. Yang terakhir yaitu penilaian. Nah, pada media tersebut terdapat beberapa penilaian yang akan guru nilai. Yaitu pertama adalah penilaian sikap. Nah, pada penilaian sikap itu terdapat beberapa aspek. Yang pertama yaitu tentang aktif dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua yaitu peduli dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga adalah disiplin selama proses pembelajaran yang ada. Dan jujur dalam menjawab permasalahan yang diberikan dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, pada penilaian sikap itu dilebihkan kepada observasi langsung di dalam pembelajaran. Nah, setelah itu ada penilaian pengetahuan yang kedua tentang muatan bahasa Indonesia, keterampilan dasar bahasa Indonesia 3.6 dan 4.6, yaitu tentang mempresentasikan dengan benar pengertian dan contoh dari jenis pantun yang didapati oleh mereka dalam media pembelajaran roda pantun. Nah, pada penilaian keterampilan ada beberapa aspek yang guru akan nilai, yaitu yang pertama melakukan diskusi. Siswa mampu melakukan diskusi kelompok dengan baik dan tepat. Dan yang kedua adalah siswa dapat membuat kesimpulan yang berhubungan dengan pembelajaran yang telah diikuti dengan tepat. Sekian, itulah penjelasan dari saya tentang media yang telah saya buat, bagaimana cara mendemonstrasikan, bagaimana cara mempraktikkan media pembelajaran roda pantun. Dan ini akan sangat bermanfaat kepada guru-guru yang bisa mencoba media tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.